Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat, saya juga sehat, amin. Di video kali ini saya mau berbagi pada teman-teman dan dulur-dulur semua mengenai penyebab indukan burung memakan anakannya sendiri. Tapi apa yang saya sampaikan ini hanyalah dugaan-dugaan yang selama ini saya alami lalu saya simpulkan. Seandainya ada perbedaan pendapat dari sesama penangkar, mohon bimbingannya. Karena saya yakin setiap penangkar mempunyai permasalahan yang sama tapi solusinya berbeda. Banyak sekali kasus dalam penangkaran burung mengenai hilangnya telur atau indukan makan anaknya sendiri. Atas kasus itu muncul berbagai dugaan dan kesimpulan, termasuk apa yang saya sampaikan ini adalah hasil dari dugaan-dugaan lalu saya simpulkan. Inilah dugaan saya mengenai indukan burung yang suka memakan atau membuang anakannya sendiri. Satu, indukan tidak nyaman, khawatir atau stres. Dua, birahi atau malah over birahi. Tiga, indilan atau anakannya memang tidak sehat. Dari ketiga permasalahan di atas yang barusan saya sebutkan, itu banyak sekali penyebabnya. Misalnya seperti masalah yang ke-1, indukan tidak nyaman atau khawatir bahkan stres. Itu bisa kita kupas. Misalnya indukan burung tidak nyaman itu karena ada gangguan dari dalam kandang maupun dari luar kandang. Gangguan dari luar kandang misalnya tikus, kucing, atau suara yang mendadak bikin kaget itu dan lain-lain lah. Itu pasti membuat indukan burung tidak nyaman. Ada lagi tidak nyaman karena sarangnya kotor, kandangnya kotor, berarti itu gangguan dari dalam kandang. Contohnya misalnya ada kutu, burem, semut, dan sejenisnya. Lalu penyebab dari permasalahan yang kedua, indukan burung birahi atau over birahi. Birahi burung jalak itu biasanya terpicu karena perubahan pakan yang drastis. Misalnya biasanya kita memberi jangkrik yang tadinya 10 ekor menjadi 30 ekor. Jadi itu perubahannya sangat drastis ya teman-teman. Atau sebaliknya, tadinya 30 ekor jangkrik menjadi 10 ekor jangkrik. Itu sangat drastis sekali perubahannya. Itu juga membuat burung jalak itu biasanya birahi bahkan over birahi. Atau malah pakan hariannya dirubah, tadinya pur jenis A lalu diganti pur jenis B. Itu juga suka memicu birahi burung jalak. Lalu penyebab dari permasalahan yang ketiga, anakannya memang tidak sehat atau indilannya memang tidak sehat. Nah, anakan burung yang tidak sehat bisa dikarenakan perubahan musim. Itu juga suka membuat anakan burung itu tidak sehat. Juga bisa karena indukan kurang nutrisi, kurang gizi, dan lainnya. Nah, dari tiga permasalahan di atas yang saya sebutkan, sangat memungkinkan indukan burung menjadi stres lalu melakukan hal-hal sebagai berikut. Suka membuang atau memakan anakannya sendiri, suka menghajar bahkan sampai membantai pasangannya sendiri, tidak bertelur padahal sudah lama sekali jodoh, toh kalau mau nelur tidak mapan.
Lalu solusinya bagaimana? Ya tinggal dicari penyebab dan permasalahan yang mana, atau dijaga jangan sampai mempunyai minimal dari 3 permasalahan di atas. Bikin indukan senyaman mungkin, jangan sampai ada gangguan apapun. Lalu jaga supaya indukan tidak over birahi. Jaga agar telur maupun abangan atau anakannya tetap sehat. Saya rasa kalau kita mampu melakukannya, paling tidak bisa meminimalisir dari permasalahan tersebut. Jadi kalau ada teman-teman kita yang bertanya, Mas, jalak saya baru netes 2 hari tiba-tiba hilang, karena apa ya? Solusinya bagaimana ya? Nah itu mesti kita cari tahu dulu penyebabnya apa, masalahnya apa. Karena semua kejadian atau burung melakukan seperti itu pasti ada masalah atau penyebabnya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya atau permasalahannya, kita tinggal mencari solusinya teman-teman. Karena permasalahan di penangkaran burung itu sangat banyak sekali. Nah dari 3 permasalahan di atas yang saya sebutkan tadi, itu juga banyak sekali kalau dikupas penyebabnya, yaitu tadi contohnya misalnya burung tidak nyaman. Nah tidak nyamannya itu tidak nyaman dari segi mana? Tidak nyaman karena dari dalam kandang atau dari luar kandang. Kalau dari luar kandang ya seperti tadi, suara dadakan, kucing, tikus, atau yang lainnya lah, itu dari luar kandang. Kalau misalnya dari dalam kandang, yaitu kandangnya kotor, sarangnya kotor, lalu menimbulkan kutu, gurem, kempergi, dan lainnya, itu pasti membuat burung tidak nyaman, lalu stres dan membuang anakannya atau bahkan memakannya. Sebenarnya kalau kejadian indukan memakan anakannya, dugaan saya itu indukan tidak niat memakan anakannya, tapi karena abangannya itu nggak sehat, ketika mau dilolos sama indukannya, ya tahu sendiri kan, indukan burung patoknya runcing, lalu kakinya cakarnya pun berkuku. Jadi kalau binatang kan cuman menggunakan apa itu, naluri apa ya, kalau misalnya diloloh nggak mau melongoh, pasti diceker-ceker atau digoyang-goyang sama patoknya. Nah mungkin yang namanya abangan baru usia 2 atau 3 hari kan kulitnya itu masih tipis sekali. Jadi ketika kena patok bisa saja terluka. Nah setelah terluka keluarlah darah. Nah disitu mungkin burung semakin bingung bagaimana. Nah itu kejadiannya bisa dimakan atau dibuang. Bisa saja saat memakan atau membuang anakannya itu keadaan abangannya juga sudah mati, itu bisa jadi teman-teman. Itu jadi kalau logika saya sih, indukannya memakan anakannya itu menurut saya karena ada penyebab lain atau ada masalah lain gitu teman-teman. Termasuk misalnya walaupun abangannya sehat namun tempatnya nggak nyaman, contohnya sarangnya banyak gurem, banyak kempergi atau banyak kutu nih, nah, pasti itu abangannya itu juga nggak sehat, bahkan indukannya sendiri pun nggak nyaman dengan dirinya karena banyak kutu, kotor lah intinya. Nah jadi abangnya itu saat diloloh pun mungkin bikin emosi si burung, lalu kadang dibuang. Nah kalau keadaan dibuangnya itu karena tidak nyaman atau khawatir, biasanya anakan si burung atau abangan burung yang dibuang ini biasanya masih hidup. Cuma ya itu, walaupun hidup, kalau sudah dibuang jatuh di bawah itu kita tolong untuk kita lolos sendiri itu juga untung-untungan teman-teman. Kadang hidup, kadang juga mati, cuman kebanyakan sih mati itu. Nah untuk solusi-solusi ya kita mesti tahu dulu penyebabnya itu teman-teman. Makanya kalau baru netes sehari 2 hari itu mending ditengok dulu keadaan abangannya itu kurus, gemuk atau enggak, sehat atau enggak. Nah kalau kita sudah pasti tahu anakannya ketika netes itu dalam keadaan sehat dan gemuk, toh nanti setelah 3 hari nggak ada atau dibuang, berarti ada faktor lain, bukan karena abangannya yang nggak sehat. Namun kalau nggak ada gangguan, ya itu tadi birahi, mungkin birahi. Jadi over birahi lalu
Burung tahu sendiri kalau birahi yang namanya binatang. Itu loh teman-teman. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanyalah yang pernah saya alami. Jika ada kurang dan salah cara saya menyampaikannya maupun apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam lestari, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.